Memiliki jabatan sebagai koordinator tidak membuat ia menjadi lupa diri akan tanggung jawabnya yang tidak lagi sedikit. Ya, inilah pria yang usianya sudah tak lagi muda. Meski telah memasuki kepala 4, tetapi semangat dan tekad yang bulat selalu menjadi pedoman hidupnya untuk membahagiakan orang-orang di sekitarnya. Nama saya Bambang Edi Suitna. Biasanya dipanggil Bambang. Saya Koor Sub 44 Beratang Surabaya. Jadi saya tiap hari bekerja di Sub 44 Beratang itu. Menyusuri gang kecil sembari berpangku dengan harapan yang selalu ia semogakan. Inilah Bambang, pria 44 tahun yang selalu memulai harinya dengan penuh semangat. Dan motor inilah saksi bisu dari kisah pilu yang dihadapinya selama menjalani karir. Bergelut dengan teriknya matahari sudah bukan menjadi masalah yang berarti baginya. Bukan hanya demi sesuap nasi, tetapi demi membahagiakan orang-orang yang terkasih. Tiap hari kerja saya monitoring, sortir paket, bagging, beda lagi kalau peak season, bantu-bantu nempelkan HWB. Itu bisa lembur sampai pulang jam 10, setengah 11-an. Inilah meja kerja Bambang yang menjadi saksinya menjalani karir hingga saat ini. Di tempat inilah, Bambang selalu memulai harinya. Jadi awalnya kerja di JNT dulu bukan jadi koor, malah dulu kerjanya jadi sprinter. Dulu di JNT itu lowongannya tulisannya sprinter. Nah, sedangkan saya tidak tahu sprinter itu apa. Jadi berhubung perusahaannya ada ekspresnya, jadi saya berpikir perusahaan itu adalah logistik. Nah, setidaknya kan saya sudah tahu logistik sebelumnya. Apalagi di perusahaan sebelumnya saya itu kurir. JNT Express. Ya, disinilah tempat yang akhirnya menjadi pilihan Bambang untuk menaruh harapan demi mewujudkan mimpi-mimpinya. Tapi waktu itu saya benar-benar bingung. Kerja sehari kok kirim cuma 10 paket. Mana kirimannya jauh-jauh? Karena belum ada pembagian wilayah. Saya jadi pagi itu bisa di Manuan, agak siangan bisa di Kenjeran. Ya kalau dibilang capek ya capek, apalagi bensin habis lebih banyak. Tapi balik lagi kita ingat sama orang rumah. Jadi di 2016 saya dijadikan koor. Itu juga saya masih di sub 1. Saya jadi koor di sub 1 tidak semulus yang saya pikirkan. Saya kira kerjaannya lebih enak dari sprinter. Ternyata tanggung jawabnya lebih besar. Meskipun Bambang bisa melewati rintangan demi rintangan, namun perjuangan yang ia hadapi tidak semudah yang terlihat. Di balik karir dan jabatannya saat ini, ia telah melewati banyak kesulitan. Kalau diingat-ingat, awal dari sub 44 yang saya tempati ini, itu pun saya orang pertama yang menempati tempat itu. Dari awal renov, saya ikut bersih-bersih sampai nyiap-nyiapin keperluan drop point. Saya di sub 44 dulu itu, saya kerja sendiri. Gak ada admin, gak ada sprinter. Hampir 2 bulan itu saya tidak pernah libur. Karena DP harus jalan, tapi karyawannya tidak ada. Sampai outgoing saya titipin ke sub 14. Ya itu saya urus sendiri, saya antar sendiri. Tapi alhamdulillah sekarang sub 44 sudah punya 2 sprinter dan 1 admin. Jadi sudah mulai rame lah, ada temannya. Waktu mereka masuk pun ya saya yang ngajarin mereka apa itu JNT, bagaimana cara melayaninya. Saking senangnya saya punya teman baru.
Selama 2 bulan menjalankan drop point dengan tangannya sendiri, membuat Bambang menjadi pribadi yang lebih tangguh dan bertanggung jawab. Setiap harinya ia menghadapi ratusan paket yang harus disiapkan sebelum truk outgoing datang. Dengan teliti, Bambang mulai melakukan scan dan berbagai hal pendukung lainnya. Menjaga paket seperti menjaga barang yang ia beli sendiri, sehingga membuat Bambang lebih berhati-hati ketika menata dan menghadapi paket-paket yang ia proses. Perihal jam pulang, terkadang sudah tidak ia pikirkan lagi. Selama paket yang ia terima bisa tuntas dan selesai dikirim, itu akan menjadi tolak ukur jam berapa ia bisa menganggap dirinya selesai dengan pekerjaan hari itu. Tiap hari pulang itu ya malam, jam 9, jam 10 baru sampai di rumah. Kadang anak saya mengeluh kok pulangnya malam-malam. Kadang saya itu kasihan sama anak saya. Saya sudah pulang tuh anak saya belum tidur. Tanggung jawabnya terhadap pekerjaan sangatlah sebanding dengan rasa cintanya untuk putrinya. Satu-satunya alasan Bambang ingin sesegera mungkin menyelesaikan pekerjaannya adalah keluarganya, yaitu istri dan putrinya yang ia cintai. Dengan perlahan dan penuh kehati-hatian, Bambang satu persatu mulai mengangkut paket yang telah ia kemas ke dalam karung dan dibagi sesuai dengan daerah tujuan yang tertera pada AWB. Kalau ingat-ingat kerjaan, jadi ingat-ingat anak saya. Saya tidak peduli mau pulang jam berapa, sibuknya ya apa. Saya cuma ingin anak saya sekolahnya tinggi. Sekolahnya tinggi, hidupnya enak, kalau bisa lebih enak dari saya dan istri. Di dalam gang kecil inilah Bambang membangun kisah bersama keluarga kecilnya, menjadi suami yang bertanggung jawab dan ayah yang penuh dengan kasih sayang. Dulu rumah saya tidak begini. Tembok itu dari triplek, tapi saya pelan-pelan nabung, sebagian sisihkan buat keluarga, sisanya buat rumah. Dengan seluruh semangatnya bekerja di JNT, semua keringat pun telah terbayarkan dengan kepuasan yang Bambang nikmati saat ini. Tidak hanya kebutuhan sehari-hari dan kebahagiaan anak saja, tetapi atap yang ia tinggali bersama keluarga kecilnya pun telah berhasil menjadi lebih layak. Rumah yang telah menjadi tempat tumbuh kembang dan berkreasi untuk putrinya yang memiliki bakat dan kelak membuat orang tuanya bangga. Makanya saya heran, saya sama istri sama-sama tidak bisa gambar. Saya banggalah hitungannya. Potensi anak saya sudah keluar dari sejak kecil. Putrinya pun menjadikan menggambar sebagai cara penyalur ekspresi yang ia gemari. Ya, pertama sih cuma coba-coba aja di SD, kalau nggak TK, cuma lama-lama itu seneng aja gambar, dia ya jadinya hobi sekarang. Ya gambar random, nggak tahu mau gambar apa. Ya paling cuma pemandangan sama gambar animasi aja. Tangan kecilnya yang senantiasa menggoreskan pensil di waktu senggang demi mendapatkan hasil yang semakin hari semakin baik. Barangkali suatu saat kelak dapat membuat sang ayah menjadi bangga. Saya biarin mau gambar gimana aja. Kalau bisa saya bakal dukung terus. Mau beli kertas atau pensil warna, menurut saya itu masih wajar. Malah anak saya jajan itu bukan jajan pada umumnya. Pinginnya mau beli pensil warna, spidol, buku gambar. Sebagai seorang ayah yang sangat mencintai putrinya, Bambang rela melakukan apapun demi kebahagiaan putrinya. Dan tentu, sang istri yang senantiasa bersama Bambang dalam kondisi apapun. Sebagai seorang ayah dan suami, Bambang sudah sangat menjadi pribadi yang terbaik. Dengan tanggung jawab yang besar dan penuh keikhlasan, ia harus rela menelan rasa pahit dalam hidupnya sehingga keluarganya bisa mendapatkan hidup yang lebih layak. Kalau ayah itu ya orangnya baik, sama
Kalau aku mau diturutin meskipun harus nunggu nggak apa-apa, yang penting ya sabar aja, sama orangnya tuh juga perhatian kadang-kadang. Ya semoga kedepannya lebih baik lagi, terus semua masalahnya selesai, nggak ada halangan. Setelah itu semoga sehat selalu gitu, bisa menafkahi keluarganya dengan baik dan makin sayang sama ayah dan keluarga lainnya. Doa putrinya yang tidak akan pernah putus sampai kapanpun membuat lengan-lengan yang dirasakannya sudah mulai lelah menjadi kembali bertenaga. Sedangkan rasa pahit kehidupan yang lalu sudah mulai pudar, digantikan dengan kehidupan yang kian hari kian membaik. Saya itu cita-cita nggak ada, masalah masih ingat keluarga. Tinggal saya yang kepingin anak-anak saya cita-citanya tercapai. Itulah Bambang. Kebahagiaan dari putri dan keluarganya saat ini adalah buah dari seluruh peluh yang ia relakan selama ini. Bagaimanapun caranya, saya usahakan. Minta saya cuma satu, sekolah tinggi pokoknya anak saya. Harapan saya ke depan, kepingin anak saya lebih dari saya dan istri saya.